Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dengan NIM 2008419 dari Prodi Administrasi Pendidikan 2A Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini dalam matkul perilaku organisasi, saya akan menjelaskan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Nah, di sini adapun materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu konsep kualitas kehidupan kerja, yang kedua job enrichment dan job enlargement, yang ketiga hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja, dan yang keempat masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep kualitas kehidupan kerja. Nah, kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau disingkat dengan QWL. Keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin organisasi. Nah, di sini istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun, dengan keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya di sini adapun Stan Kosen tahun 1993 mengungkapkan bahwa mutu kehidupan kerja yaitu mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai karyawan. Nah, yang selanjutnya lebih jauh, Kosen mengemukakan mengenai 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja. Nah, di sini ada menurut Richard E. Walton, yaitu yang pertama ada kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk dalam suatu kelompok. Yang keenam, ada hak-hak karyawan. Yang ketujuh, ada kerja dan ruang kerja keseluruhan, dan yang kedelapan ada referensi sosial kehidupan kerja. Nah, selanjutnya adapun dorongan terhadap peningkatan mutu kerja itu disebabkan oleh dua faktor ya. Yang pertama ada desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia, dan yang kedua ada berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Nah, jika dilihat desain organisasi klasik ini yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia, perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau tujuan bersama. Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan sesuatu waktu dapat mengalami kematian. Saat ini organisasi betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada yang berubah kebutuhan dan aspirasi pegawai. Yang itu yaitu dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Dalam perkembangannya sampai saat ini bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib mereka menjadi lebih baik. Nah, dalam kajian QWL ini, hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dikelola secara baik, sehingga menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu manajemen yang memperhatikan kajian perilaku organisasi, termasuk ketika organisasi atau pihak manajemen
menghadapi aksi mogok pekerja. Nah, selanjutnya langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang job arrangement dan job environment. Nah, jadi di sini untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen harus memosisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen tersebut. Nah, di antara contohnya, untuk pengayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Misal, ketika seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat, diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Artinya, kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi, baik surat internal maupun surat eksternal. Nah, selanjutnya di sini Kosen mengemukakan suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi pada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, di sini juga teori motivasi dari Herberg yang menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya atau enriched sehingga memberi kesempatan untuk prestasi atau achievement, pengakuan, recognition, tanggung jawab, responsibility, kemajuan atau peningkatan, advancement, pertumbuhan atau growth. Nah, peningkatan mutu kehidupan kerja juga dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kualitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya, adapun di sini hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja gitu. Nah, kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Nah, di sini adapun menurut Richard Walton tahun 1975 mengemukakan 8 kategori untuk memastikan kualitas kerja memiliki kondisi baik atau tidak. Yaitu yang pertama, ada kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, ada kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, ada kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia. Bagaimana hubungan pekerjaan dengan harga diri karyawan. Yang keempat, ada kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Nah, yang kelima, ada perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Yang keenam, ada hak-hak karyawan. Yang ketujuh, ada kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang kedelapan terakhir, ada revaluasi sosial kehidupan kerja. Nah, di sini pun adapun untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, Kosen tahun 1993 menguraikan beberapa hal sebagai hasil kajian terhadap berbagai perusahaan di Amerika, yaitu yang pertama ada pengayaan pekerjaan, yaitu suatu bentuk untuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Yang kedua ada penuh muatan vertikal dan horizontal. Pemuatan vertikal mencakup pengayaan kerja itu sendiri dengan cara menarik tanggung jawab dari atas dan mendorong tugas-tugas tertentu suatu pekerjaan sampai diklasifikasikan pekerjaan yang lebih rendah. Nah, sedangkan pemuatan horizontal adalah memperbesar pekerjaan dengan mendorong ke dalamnya tahap-tahap kerja sebelumnya dan menarik ke dalamnya tahap-tahap kerja kemudian atau selanjutnya. Nah, yang ketiga ada menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses menambah kompleksitas pekerjaan guna menghibau kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi dari para pekerja. Selanjutnya yang keempat ada menggilirkan pekerjaan, merupakan kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda dan tingkat organisasi yang sama untuk masa-masa waktu yang singkat. Yang kelima ada memperbanyak sanjungan,
Salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki para karyawan adalah pujian dan penghargaan. Yang keenam, ada bonus hari libur. Sesuai target untuk mendapatkan ekstra libur. Jadi di sini untuk memberikan kesempatan gitu kepada pegawai agar mendapatkan bonus hari libur. Selanjutnya yang terakhir ada mengubah lingkungan kerja. Para pegawai biasanya lebih menyukai kontak sosial dengan pegawai lainnya, adanya tim-tim kerja, musik, atau waktu-waktu istirahat yang tepat. Nah, selanjutnya adapun di sini masalah-masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi ya. Nah, mungkin banyak masalah-masalah sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dan dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Kondisi manusia berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang berada di dalam organisasi yang membentuk kekhasan dan karakteristik orang-orang yang dalam organisasi tertentu dalam waktu yang cukup lama akan menjadi budaya organisasi. Masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Masalah fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Nah, di sini pun ada pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui yang pertama ada pengayaan pekerjaan, yang kedua ada menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yang ketiga ada menggilirkan pekerjaan, yang keempat pujian dan penghargaan, yang kelima pendelegasian wewenang, yang terakhir adalah mengubah lingkungan kerja. Nah, sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan salah kata dalam presentasi saya kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.